Jumpa lagi bersama The Movarus Podcast, satu-satunya podcast KPP Pratama Sleman. Bersama saya Laili dan saya Ilham Kurniawan. Mas Iwang ini adalah akun representatif di KPP Pratama Betul. Sleman. Bagaimana kabarnya Mas Iwang? Alhamdulillah baik Mbak Leli. Mbak Leli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik Mas Iwang, pada podcast sebelumnya itu sudah dibahas mengenai aplikasi EduPod. Iya. Nah, aplikasi EduPod itu sudah mulai digunakan masa pas September 2020 untuk wajib pajak kriteria tertentu ya Mas ya. Betul. Baik. Nah, ternyata untuk menggunakan EduPod ini wajib pajak memerlukan nomor EVIN dan juga sertifikat elektronik. Iya, betul. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkan EVIN dan juga sertifikat elektronik? Oke. Mari kita simak Mas Iwang, silakan. Oke, terima kasih Mbak Leli. Jadi untuk wajib pajak yang akan menggunakan layanan EduPod, langkah pertama yang dilakukan adalah harus memiliki EVIN dan sertifikat elektronik. Baik, nah, harus EVIN, punya. ya betul. Nah, EVIN sendiri adalah Electronic Filing Identification Number. Baik. Nah, EVIN itu bisa diperoleh dengan cara mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak terdaftar, dan nanti wajib pajak akan mendapatkan respon dari kantor pajak tersebut dengan mendapatkan sebuah kode. Sebuah kode, namanya kode EVIN ya Mas ya. Nah, dan sementara untuk sertifikat elektronik sendiri, wajib pajak juga mengajukan permohonan dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak Pratama Sleman dalam hal wajib pajak Pratama Sleman. Betul. Baik. Nah, jadi kalau sebelum memakai aplikasi EduPod, wajib pajak harus sudah memiliki nomor EVIN dan juga sertifikat elektronik ya Mas ya. Nah, cara untuk mendapatkan EVIN itu gimana ya? Oke, nah kalau untuk mendapatkan EVIN khusus wajib pajak badan, jadi yang akan menjalankan kewajiban EduPod dengan melengkapi persyaratan tentunya. Jadi ada persyaratan pengisian permohonan aktivasi EVIN. Permohonan aktivasi EVIN. Jadi formulir permohonan itu ada disediakan di kantor pelayanan pajak terdekat, bisa diambil atau bisa diunduh di www.pajak.go.id atau di Linktree Pajak Sleman. Nah, atas permohonan tersebut diisi, isi kurang lebih nanti ada mengisi identitas, nama NPWP, terus nomor akta pendirian, email, dan nomor HP. Dan tentunya formulir permohonan itu ditandatangani dan distempel dalam hal wajib pajak badan usaha. Nah, nanti atas formulir itu di-scan atau difoto, di-emailkan ke email kantor pelayanan pajak terdaftar dengan melengkapi persyaratan untuk EVIN tadi ya, salinan akta pendirian, beserta fotokopi atau scan KTP pengurus. Scan KTP pengurus dan NPWP pengurus ya? Dan NPWP pengurus, betul. Dan NPWP pengurus. Oke, nah setelah semua syarat tadi di-scan, kemudian dikirimkan ke email KPP terdaftar ya? Kalau KPP Sleman emailnya apa ya? Oke, jadi KPP Pratama Sleman emailnya adalah kpp.542@pajak.go.id. Jadi atas soft copy file yang telah diisi dan lengkap, nanti di-scan, dikirim dengan dilampirkan dan dikirim ke email kantor pelayanan pajak Pratama Sleman. Yaitu alamatnya seperti yang dijelaskan tadi, kpp.542@pajak.go.id untuk EVIN. Setelah wajib pajak mengirimkan semua persyaratan, nanti wajib pajak dapat nomor EVIN-nya dari mana? Oke, jadi nanti wajib pajak setelah mengirimkan, tentunya nanti pihak kantor pajak akan meneliti kelengkapan permohonan, apakah itu sudah betul, apakah sudah lengkap belum. Dalam hal sudah lengkap, kurang lebih dalam waktu 1x24 jam, nanti wajib pajak akan mendapatkan respon berupa balasan email, nanti berupa jawaban kode EVIN. Kode EVIN-nya. Yang kode EVIN itu nanti bisa digunakan untuk memulai layanan online di djponline.pajak.go.id. Baik. Nah, tadi kan sudah kita bahas untuk syarat yang EVIN. Nah, untuk yang settle itu caranya gimana? Jadi setelah mendapatkan kode EVIN tadi, wajib pajak harus juga mendapatkan sertifikat elektronik. Harus punya sertifikat. Nanti caranya gimana? Jadi wajib pajak harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdaftar. Dalam hal wajib pajak Sleman maka harus ke kantor pelayanan pajak Pratama Sleman dengan mengisi formulir permohonan pengajuan sertifikat elektronik. Nah, nanti apa yang harus dilengkapi? Dilengkapi adalah satu, juga sama salinan akta pendirian, dan fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus badan usaha tersebut. Baik, berarti salinan akta pendirian dan fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus. Betul.
dan juga Nah, akte pendiriannya. Oke. Baik. Nah, berarti yang datang itu harus direkturnya sendiri atau betul. pengurusnya sendiri ya? Jadi khusus untuk pengajuan formulir itu Sertifikat elektronik, jadi wajib pajak harus datang langsung. Harus datang langsung. Harus datang langsung dalam hal badan usaha, maka harus yang tertera di akte pendirian. Baik. Dan tidak bisa diwakilkan ataupun dikuasakan. Setelah mengajukan semua persyaratan tadi, nanti dapatnya berapa lama kalau untuk untuk sertifikat elektronik, sepanjang dokumen permohonannya sudah lengkap, maka sertifikat elektroniknya bisa langsung diterima saat itu juga Mbak Eri. Langsung diterima saat itu? Langsung, cepat sekali. Sangat mudah ternyata Iya. ya kawan pajak. Jadi nanti untuk EPIN, kalau sudah lengkap syaratnya itu 1 kali 24 jam Betul. sudah dapat. Kalau sertifikat elektronik, sudah lengkap syaratnya semua langsung dapat hari itu juga. Jadi pulang sudah langsung mendapatkan baik. file sertifikat elektronik. Baik, ternyata sangat mudah sekali Iya, ya kawan betul, pajak Mbak. untuk mendapatkan EPIN Iya. dan juga sertifikat elektronik. Nah, bagi kawan pajak yang sudah wajib untuk menggunakan aplikasi Betul. eBupot pada masa September 2020 itu bisa segera mengajukan permohonan EPIN dan juga sertifikat elektroniknya. Baik, terima kasih Mas Iwan atas infonya. Saya kira cukup. Kita jumpa lagi pada podcast berikutnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.